Selamat bergabung di Dandin Channel. Di channel ini, kita akan membahas seputar update perkembangan Ibu Kota Nusantara hingga menuju Indonesia Emas. Kunjungan utusan khusus Presiden ke IKN menunjukkan semangat baru. Ibu Kota Nusantara, IKN, 8 Oktober 2024. Kegiatan kunjungan utusan khusus Presiden ke IKN yang dilaksanakan selama 2 hari menyoroti harapan baru terhadap pembangunan ibu kota baru ini. Kunjungan hari pertama meliputi beberapa lokasi penting seperti Jembatan Pulau Balang dan Bandara Nusantara yang semakin memperlihatkan perkembangan signifikan dari proyek IKN. Dian Rana, pemilik channel YouTube yang secara aktif meliput perkembangan IKN, menyapa para penonton setianya dalam video terbarunya. Kita kembali bertemu untuk melihat kondisi terbaru di Ibu Kota Nusantara, ucap Dian dengan penuh antusiasme. Utusan khusus Presiden yang hadir dalam kunjungan ini bertemu dengan para pekerja dan pejabat setempat. Di Bandara Nusantara, Pak Androv Chago, salah satu anggota tim ahli, menyampaikan rasa optimisme bahwa pembangunan IKN sedang berjalan dengan cepat, meski perjalanan menuju penyelesaian masih panjang. Kita melihat banyak progres di sini, dan semoga pembangunan ini tetap konsisten hingga pada waktunya IKN dapat terwujud sebagai kota yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan tambahnya. Pada kesempatan yang sama, Dian Rana juga bertemu dengan Pak Aul, Kepala Bandara Nusantara, yang merasa bangga dengan pencapaian ini. Bandara Nusantara telah 2 kali digunakan oleh pesawat kepresidenan, yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi tim operasional di lapangan. Kunjungan hari kedua akan berlanjut ke beberapa lokasi strategis seperti Istana Negara, Embung IKN, dan miniatur hutan hujan tropis. Melalui liputan terbarunya, Dian Rana progres yang ada di Ibu Kota Nusantara terus berjalan lancar dan berharap semua pihak yang terlibat diberi kesehatan serta semangat dalam menyukseskan proyek ini. Istana Garuda, Istana Negara, dan Training Center PSSI di IKN siap diresmikan 11 Oktober. Dijadwalkan akan diresmikan pada tanggal 11 Oktober 2024. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, mengonfirmasi hal ini kepada media pada Minggu, 6 Oktober 2024. Ketiga bangunan tersebut merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur tahap pertama Ibu Kota Nusantara yang berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2024. Hingga September 2024, progres pembangunan batch pertama telah mencapai lebih dari 93%. Jika digabungkan dengan batch kedua dan ketiga, total progres keseluruhan berada di angka sekitar 53,5%. Gedung-gedung pemerintahan yang mendukung ekosistem perkantoran, seperti Gedung Kementerian Koordinator, juga menunjukkan perkembangan signifikan, dengan rata-rata lebih dari 90% penyelesaiannya. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, mengungkapkan bahwa Training Center PSSI di IKN akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Namun, kehadiran Infantino masih dalam tahap konfirmasi terkait penundaan kunjungannya ke Asia akibat invasi Israel ke Lebanon dan serangan rudal dari Iran ke Israel. Konflik tersebut telah berdampak pada lawatan Presiden FIFA di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Terlepas dari situasi global tersebut, persiapan untuk peresmian telah berjalan lancar. Ibu Kota Nusantara terus menunjukkan perkembangan yang pesat dalam mewujudkan ekosistem pemerintahan yang lengkap dan siap operasional, seiring dengan penyelesaian infrastruktur tahap pertama. Nengkuat Pasar berbagi suasana KPP IKN menggambarkan progres pembangunan di sekitar jalan utama Ibu Kota. Dalam Oktober 2024, Nengkuat Pasar, seorang kreator YouTube yang dikenal aktif meliput perkembangan Ibu Kota Nusantara, kembali hadir dengan video terbarunya yang menunjukkan suasana di Komplek Pemerintahan Pusat KPP IKN. Dalam video tersebut, Nengkuat Pasar mengajak para penonton menyusuri jalan yang menghubungkan Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa. Sepanjang jalan, penonton diajak melihat beberapa bangunan penting seperti Gedung Bank Indonesia dan kantor-kantor Kementerian Koordinator.
Kita bisa melihat pembangunan terus berlangsung di sini, terutama di sekitar Gedung Kemenko dan Istana Presiden Burung Garuda, ucap Nengkuat Pasar. Meski masih dalam tahap pemeliharaan, beberapa bagian dari kawasan tersebut sudah mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pohon-pohon yang baru ditanam masih disanggah oleh bambu, dan area pejalan kaki serta jalur kereta tanpa rel juga masih dalam proses pengerjaan. Dalam videonya, Nengkuat Pasar juga mengajak penonton melihat Taman Kusuma Bangsa dan Plaza Seremoni dari kejauhan. Dari sini, pemandangannya sangat bagus. Kita bisa melihat Istana Burung Garuda dengan jelas, tambahnya. Ia juga menyoroti area-area yang masih dalam tahap perawatan, termasuk rumput-rumput yang baru ditanam dan kursi-kursi yang sudah disiapkan untuk pengunjung. Di akhir video, Nengkuat Pasar berharap agar pembangunan IKN terus berjalan lancar dan semua pihak yang terlibat diberikan kesehatan dan keselamatan. Nengkuat Pasar mengakhiri videonya dengan ajakan bagi penonton yang belum pernah mengunjungi IKN untuk segera merencanakan kunjungan mereka melalui aplikasi resmi. Semoga teman-teman bisa segera berkunjung ke IKN dan melihat langsung perkembangan yang luar biasa ini, ucapnya sebelum menutup video. Kalimantan Timur segera punya 2 bandara internasional. Kalimantan Timur tidak lama lagi akan memiliki 2 bandara internasional. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa selain Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman di Balikpapan, akan ada Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan. Budi Karya menegaskan bahwa Bandara IKN dirancang untuk melayani penerbangan jarak jauh, dengan jarak antara Bandara Sepingan dan IKN kurang dari 60 km. Kedua bandara ini akan berstatus komersial dan melayani penerbangan umum. Budi menjelaskan bahwa meskipun keduanya bersifat komersial, ada perbedaan dalam cakupan layanan dan jarak penerbangan. Dia menyebutkan bahwa di dunia ada contoh kota besar seperti London yang memiliki beberapa bandara berdekatan, dan hal tersebut tidak menimbulkan masalah. Progres pembangunan Bandara IKN menunjukkan hasil yang signifikan. Terminal VVIP telah mencapai lebih dari 90%, sedangkan Terminal VIP hampir selesai dengan progres 80%. Fasilitas penunjang lainnya, termasuk menara pengatur lalu lintas udara dan gedung administrasi, juga sedang dalam tahap penyelesaian. Budi menargetkan bahwa pembangunan Bandara IKN akan sepenuhnya rampung pada bulan Desember 2024 dengan landasan pacu sepanjang 2.200 meter ditargetkan selesai pada tanggal 11 September 2024. Dalam diskusinya dengan arsitek yang merancang terminal VVIP, Budi Karya menjelaskan bahwa desain Bandara IKN mengadopsi unsur kearifan lokal yang tetap bernuansa modern. Elemen-elemen kelokalan Kalimantan diadaptasi ke dalam rancangan, dengan konsep yang dekat dengan alam dan mendukung visi Forest City. Beberapa filosofi seperti simbol Hari Kemerdekaan dan Pancasila juga dituangkan dalam desain bangunan. Pembangunan Bandara IKN diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas di Kalimantan Timur, tetapi juga menciptakan ikonik yang merefleksikan identitas dan kearifan lokal Nusantara. Progres pembangunan Jalan Tol IKN, update dari overpass jalur fungsional, Ibu Kota Nusantara 8 Oktober 2024. Di sini, kita lihat pengerukan hampir rampung. Tinggal beberapa hari lagi, saya rasa area ini sudah rata. Ruas jalan tol segmen 3A yang terhubung dengan segmen 3B ini diharapkan tidak mengalami hambatan. Mari kita doakan agar semua pekerja selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Ruas jalan tol IKN segmen 3A ini akan terhubung dengan jalan tol Balikpapan Samarinda, tepatnya di kilometer 8. Kementerian PUPR terus mempercepat pembangunan ruas jalan tol IKN dari Balikpapan menuju kawasan inti pusat pemerintahan. Untuk pengerjaan jalan tol IKN tahap 1 ini meliputi segmen 3A, 3B, dan 5A. Terima kasih telah menyaksikan update terbaru dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dan update menarik seputar pembangunan dan infrastruktur di Indonesia. Saya Dandin, sampai jumpa di video selanjutnya.